Revans di Sabilulungan, ketika Ratu kembali bertahta. Media sosial riuh, lini masa mendidih, dan para pengamat mulai sibuk menyiapkan nisan untuk kejayaan yang dianggap mulai meredup. Padahal ini hanyalah satu pertandingan di tengah panjangnya musim. Lucunya, netizen kita selalu punya bakat alami untuk menjadi hakim garis, sekaligus manajer tim hanya lewat kolom komentar. Sudah habis, kata mereka. Efeknya sudah hilang, tulis yang lain. Tapi di Gor Sabilulungan Jalak Harupat, atmosfernya berbeda. Di sana tidak ada ruang untuk mengetik hujatan, yang ada hanyalah keringat dan ambisi yang meluap. Ini bukan sekadar laga biasa, ini adalah panggung pembuktian bagi mereka yang dipaksa menelan pil pahit dalam 2 pekan terakhir. Jakarta Pertamina Enduro dan Popsivo Polwan datang ke Bandung dengan membawa luka yang sama. Ironisnya, mereka adalah 2 tim yang musim lalu berdiri tegak di partai puncak, memperebutkan mahkota tertinggi. Namun roda berputar terlalu cepat di Proliga 2026. JPE terlempar dari kenyamanan setelah menelan 2 kekalahan beruntun yang memalukan. Di sisi lain, Popsivo Polwan juga sedang tidak baik-baik saja. Posisi mereka di klasemen ibarat sedang berdiri di tepi jurang yang licin. Taruhannya bukan sekadar 3 poin, melainkan harga diri sebagai mantan finalis. Lawannya nyaman dengan status kuda hitam. Sementara JPE, mereka memikul ekspektasi jutaan pasang mata yang menuntut kesempurnaan. Kelemahan utama terlihat jelas, mental yang goyah setelah rentetan hasil negatif. Siapa yang akan pecah duluan di bawah tekanan udara Bandung yang dingin, namun terasa membakar di dalam lapangan? Peluit pertama ditiup dan narasi lama langsung terbakar. Pertandingan dimulai dengan intensitas yang membuat penonton menahan napas. Popsivo Polwan tidak datang untuk menyerah. Mereka memberikan perlawanan yang memaksa JPE bekerja ekstra keras sejak detik pertama. Skor saling kejar. Poin demi poin diraih dengan rally-rally panjang yang melelahkan. Inilah momen yang memaksa perubahan. JPE sadar jika mereka membiarkan Popsivo mengambil set pertama, maka hantu kekalahan ketiga secara beruntun akan benar-benar menjadi nyata. Mereka tidak boleh hanya mengandalkan keberuntungan. Harus ada satu percikan yang mengubah arah angin. Sebuah insiden taktis di mana distribusi bola mulai dialihkan secara radikal. Karena tekanan yang semakin meningkat, maka JPE mulai mengeluarkan senjata rahasia mereka. Trio maut, Megawati Hangestri, Iyana Sherban, dan Wilma Salas mulai menunjukkan sinkronisasi yang selama ini hilang. Secara teori, memasang 3 pemain bintang sekaligus adalah langkah berani yang beresiko merusak keseimbangan. Namun secara praktek, tekanan justru berpindah ke sisi net Popsivo. Akibatnya, pertahanan Popsivo yang awalnya rapat mulai menunjukkan celah. Megawati, yang sering dijuluki Megatron, mulai menemukan ritme servisnya. Setiap dentuman bola yang menyentuh lantai lawan seolah-olah menjadi pesan singkat bagi para peragu. Kami belum selesai. Sayangnya, Popsivo tetaplah tim yang ulat. Mereka menolak untuk sekedar menjadi penonton di pesta kebangkitan JPE. Set pertama berakhir dengan angka tipis 25-23. Sebuah selisih yang menunjukkan betapa tipisnya batas antara kemenangan dan keputusasaan. Memasuki set kedua, waktu seolah menipis bagi Popsivo Polwan. Opsi bagi pelatih mereka makin sedikit karena JPE sudah menemukan celah di area pertahanan belakang. Dilema keputusan mulai menghantui. Apakah harus terus menyerang dengan resiko error tinggi, atau bermain aman namun perlahan dicekik oleh serangan balik JPE? Di sisi lain, JPE tidak memberikan ruang napas. Iyana Sherban dan Wilma Salas bermain dengan efisiensi yang menakutkan. Tanpa disadari, dominasi JPE mulai membuat mental pemain Popsivo goyah. Skor 25-18 di set kedua bukan sekedar angka. Itu adalah pernyataan bahwa kendali permainan telah berpindah tangan sepenuhnya. Hening yang bising mulai terasa di bench Popsivo. Sementara di sudut JPE, kepercayaan diri yang sempat hilang kini mulai kembali mengalir ke dalam nadi para pemain. Set ketiga.
Inilah titik di mana semua kebisingan di tribun seolah lenyap. Hanya ada suara gesekan sepatu di atas lantai vinil dan hantaman bola yang keras. Papan skor menunjukkan angka-angka krusial di penghujung set. JPE unggul, namun Popsivo memberikan perlawanan terakhir yang penuh keputusasaan. Satu keputusan diambil oleh sang pengatur serangan JPE. Bola dilambungkan tinggi ke arah Megawati. Di momen ini tidak ada ruang untuk keraguan. Megawati melompat, menantang gravitasi, dan melepaskan spike yang menembus blokade lawan. Satu respon yang membungkam segalanya. Skor berakhir 25.